kami membuat satu solidaritas seniman untuk mencoba menggather atau apa ya, mengelola pengumpulan dana yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saudara-saudara kita di sana sih. Sebuah pertunjukan silang media antara film dengan panggung, dengan pertunjukan panggung. Pertunjukan ini dibuat berdasarkan salah satu film klasik Indonesia yang menandakan era kebangkitan film Indonesia, era lahir film Indonesia yang kemudian punya kualitas yang mumpuni, dibuat oleh pahlawan nasional dari bidang perfilman juga, yaitu Bapak Haji Usman Ismail, dan ditulis oleh Asrul Sani, gitu, salah satu maestro di Indonesia. Sedikit banyak kalau kita lihat dari filmnya, ini menceritakan tentang bagaimana situasi masyarakat pasca kemerdekaan. Jadi setelah perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan, maka cerita film ini atau cerita pertunjukan panggung ini secara keseluruhan adalah juga bercerita atau menyinggung persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat, memotret bagaimana sih kehidupan mereka setelah Indonesia merdeka. Ada perjuangan yang masih dilanjutkan, ada tantangan yang berbeda ternyata, ada pertumbuhan, ada pembangunan di dalamnya. Jadi buat saya sih ini pertunjukan yang sangat sangat saya tunggu-tunggu ya, karena saya suka banget filmnya. Kemudian ketika tahu, wah ini mau dibuat silang medianya gitu, jadi ada dialog antara film dengan panggung, itu gagasan yang sangat menarik gitu. Tidak tidak berarti ini pertama kalinya gitu di Indonesia, karena saya tahu udah ada pertunjukan-pertunjukan sebelumnya yang kita bisa labeli dalam tanda kutip gitu sebagai sebuah pertunjukan silang media. Tapi ini silang media pertama kali Kak Reza. Hold on. Ya, ini pertama kali buat saya. Kakak bagaimana film Seru banget karena saya punya tantangan yang saya nggak pernah nyangka-nyangka itu saya dapat di panggung ini. Memang secara spesifik saya belum bisa cerita karena saya ingin itu menjadi kejutan juga buat yang menonton nanti. Tapi there's a lot of surprise elements dalam pertunjukan ini. Bagaimana sih menyelaraskan ketika penonton akan melihat piece atau bagian dari filmnya, tapi akan berelaborasi dengan apa yang terjadi di panggung. Saya belum pernah mengalami hal itu sebelumnya. menjadi challenging tersendiri? Iya, sangat, sangat. Ini tantangan baru bagi saya sih, dan penutup tahun yang indah menurut saya. Ada kesulitannya nggak sih Kak? Itu tadi kesulitannya. Lebih Bagaimana fisik atau apa persiapannya atau fisik? atau misalnya mungkin pendalaman karakter? Ya, pertama mungkin kalau di panggung kan selalu ada pelatihan fisik ya. Kita ada warming up. Kita biasanya selalu memulai dengan olah tubuh, olah suara gitu. Latihan-latihan yang sangat teknis gitu. Itu sangat membantu. Kemudian di luar itu reading, tentunya bedah naskah bersama Mas Yudi sebagai sutradara. Lalu ketemu dengan pemain, semua kita blocking, latihan segala macam dengan musik. Karena kalau pertunjukan panggung kan memang berbeda ya. Semua antara cue musik, cue dialog pemain, kita semua harus benar-benar tahu persis kapan dan di mana kita hadir di panggung gitu. Jadi proses kerjasamanya tuh memang jauh lebih, menurut saya lebih banyak fokusnya karena ya ini menyangkut banyak orang. Tapi persiapannya seperti itu. Ada lagi? Kalau kedekatan secara filmnya sendiri seperti apa? Karena kan bisa dibilang film ini film yang bersejarah, Ya. tahun 54 ya, Ya. pembuka buat film-film Berikutnya. Ya kita tahu bahwa lewat jam malam ini kan merupakan karya fenomenal dari seorang Usmar Ismail ya. Film ini bahkan ya kita tahu kenyataannya direstorasi bahkan oleh pihak luar gitu. Mungkin kalau mau menonton hasil restorasi di kalau nggak salah National Museum of Singapore, itu juga sesuatu yang luar biasa. Artinya film ini masuk dalam film penting dunia bahkan, bukan hanya di Indonesia. Tapi kebanggaan bahwa ini dibuat oleh Bapak Perfilman Nasional, oleh pahlawan nasional di bidang perfilman. Oh, sangat masuk dengan sejarah. Kalau kita lihat nanti petikan-petikan dialog di film ini adalah petikan-petikan yang menanyakan saya mungkin agak sedikit mengutip dari dialognya Iskandar ya, tokoh yang saya perankan di pertunjukan ini. Salah satunya adalah harus bagaimana lagi dunia terus bergerak. Kemudian dialog selanjutnya adalah
apa yang harus saya lakukan kini. Gitu. Padahal dia adalah seorang pejuang. Gitu. Dia adalah seorang pejuang yang sedang dilematis situasinya, mempertanyakan setelah perjuangan apa yang harus dilakukan. Karena kemerdekaannya sudah diraih. Apakah betul sudah tidak lagi perlu ada perjuangan, atau perjuangan yang seperti apa yang perlu diteruskan. Menarik banget secara konteks. Terus menurut Mas dari tadi berbicara itu kan tentang sesudah kemerdekaan. Menurut dari pihak Mas Reza sendiri, apa sih yang relate untuk mungkin nanti disampaikan ke anak kalau zaman sekarang? Kan Ya. saya juga tadi jadi mikir wah kalau tentang kemerdekaan sekarang apa gitu. Ya. Mungkin yang sangat menarik karena ini tidak hanya berbicara tentang mengambil potret itu. Potret itu memang dalam pertunjukan ini menjadi latar. Tapi ada potret tentang percintaan yang menurut saya akan sangat mudah relate gitu ya. Ada pembicaraan tentang perempuan di dalam pertunjukan nanti, itu kuat sekali. Bagaimana perempuan menghadapi dilema-dilema dalam situasi yang dia hadapi. Kemudian ini dipotret, kalau kita lihat dari filmnya, ya mereka pemuda-pemuda di zaman itu, gitu, dengan perjuangan-perjuangannya gitu. Apa sih yang mereka perdebatkan, apa sih yang menjadi perjuangan mereka? Harusnya sih menurut saya ketika itu dibawa ke hari ini, yang relevan adalah dua-dua masa atau dua-dua generasi ini tuh punya perjuangannya masing-masing. Saya yakin Gen Z sekarang juga punya perjuangannya sendiri, tapi mudah-mudahan akar dari semua nilai perjuangan itu bisa relate ke mereka gitu. Itu yang saya harapkan sih, untuk mereka bisa melihat ini. Dari harapannya sendiri gitu untuk tentang pertunjukan ini. Harapan dalam waktu paling dekat tentu cepet-cepet ludes tiketnya. Itu aja sih. Dan orang bisa nonton dan memaknai apa yang coba ditawarkan dan diberikan lewat pertunjukan ini. Oke, thank you teman-teman semua. Sedikit ucapan bela-sungkawa untuk musik Indonesia. Oh ya, sure. Ya. Tapi senang gitu loh. Gempa bumi kemarin di Cianjur. Persis di hari kedua, Happy Salma bersama Titi Mangsa Foundation dan pihak-pihak lainnya, kami membuat satu solidaritas seniman untuk mencoba menggather atau mengelola pengumpulan dana yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saudara-saudara kita di sana sih. Kak, ada miracle banyak juga berita-berita terbaru di mana Cianjur ikut update juga masih mengenai anak balita ditemukan 3 hari bertahan dalam Iya. kesembuhan. Ya saya yakin, saya selalu percaya bahwa miracle itu adalah buah tangan Tuhan ya, dan itu akan hadir di saat-saat yang kita nggak pernah duga. Tapi itu akan selalu ada, karena saya yakin banget semua tragedi atau semua peristiwa yang menimpa siapapun itu, dimanapun itu, akan selalu ada maksud dan tujuan lain di balik itu. Saya hanya bisa selain mengucapkan turut berbela-sungkawa atas korban-korban dari gempa yang ada di Cianjur. Saya juga berharap, karena di keluarga kami yang mengerjakan setelah lewat jam malam juga ada beberapa yang keluarganya atau orang asli Cianjur, Cianjur yang kena dampak. Jadi kami semua sedang sama-sama mengumpulkan tenaga dan upaya untuk bisa memberikan support yang jelas gitu kepada mereka. Saya cuma bisa mendoakan dan melakukan apa yang saya bisa bersama teman-teman yang lain gitu, yang kami bisa. Mudah-mudahan itu bisa membantu. Tapi hang in there. Semoga ini semua cepat pulih. Saya tahu sepertinya sudah ada program untuk pembangunan rumah yang bukan hanya dibangun, tapi struktur bangunannya juga harus struktur yang tahan gempa, karena ada, ya ini kan daerah yang mungkin dianggap rawan gempa untuk jangka waktu 20 tahun mendatang misalnya gitu. Saya pernah baca beritanya, ada kemungkinan untuk ini punya fasenya gitu, punya lingkarannya. Itu aja sih. Reza, mungkin banyak yang membantu, banyak di dalam duka ini juga ada banyak yang memanfaatkan yang viral tadi pagi itu ada yang bilang heboh preman ngalangin relawan untuk menyalurkan bantuan gempa. Saya kayaknya nggak mau komentar soal itu ya. Thank you. Thank you Kak Reza.